dibicarakan itu, oleh gitu kedua belah pihak pada saat pertemuan tertutup itu berkaitan dengan ini yang kemudian tidak diungkapkan ke publik begitu? Iya, kalau bicara apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu kan tentu pelapor dan terlapor yang lebih paham. Ya. Dan kemarin sudah disampaikan berkali-kali juga oleh para terlapor yang hari ini sudah mendapatkan status bebas dari tersangka itu, sudah menyampaikan bahwa tidak pernah ada minta maaf dan mereka tidak pernah mengakui bahwa ijazah itu asli. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, sebetulnya saya lebih tertarik ketika kita bicara soal pemenuhan syarat-syarat formil dan syarat-syarat material di dalam keluar SP3 yang basisnya adalah RJ. Saya tadi belum bisa mengelaborasi lebih lanjut gitu ya. Tadi sahabatku Bang Fitra mengatakan bahwa nggak ada itu ketentuan-ketentuan pemaafan, ya kan? Seolah-olah bahwa syarat RJ itu sederhana. Bukan ketentuan minta maaf. Oke, saya bilang itu bukan bahasanya pemaafan, minta maaf. Oke, itu yang saya bilang. Ya. Jadi gini, keliru. Pemaafan itu kan muncul dari adanya maaf. Nggak mungkin ada pemaafan kalau nggak ada orang minta maaf. Sama seperti kalau kita bicara hukum perdata, yang mana lahir duluan sih perjanjian apa perikatan? Tidak mungkin ada perikatan kalau nggak ada perjanjian. Tidak mungkin ada pemaafan kalau nggak ada kata maaf. Itu syarat mutlak kok. Berarti Anda tidak yakin bahwa kalau Jokowi memberi maaf kepada Egy Sujana bahwa RJ ini akan keluar? Kalau kami melihat bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh para tersangka yang kemudian hari ini sudah bebas Bang ES dan DHL, ini sebetulnya kata maaf itu adalah tafsir dari Pak Jokowi sendiri. Bahwa dengan dilakukan pertemuan itu, maka sudah dilakukan pemaafan secara hukum, sehingga kemudian di dalam pertemuan itu dirumuskanlah jalan untuk sampai kemudian terbit SP3. Ya. Jadi itu yang sebetulnya yang kami lihat ya. Jadi itu hanya tafsir dari Pak Joko Widodo dan orang-orang dekatnya, seolah-olah Bang ES dan DHL telah minta maaf. Tapi kita kan harus melihat dari sisi pelaku. Pelaku dalam arti orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Kan pelaku sendiri yang sebenarnya lebih mengetahui apakah aku minta maaf apa enggak. Loh, mereka sudah berkali-kali mengatakan mereka nggak minta maaf kok. Berarti tafsir terhadap pemaafan itu kan adalah interpretasi sendiri Pak Jokowi terhadap apa yang mereka lakukan dalam suatu pertemuan tertutup yang publik juga nggak tahu. Dan apa yang menjadi kesepakatan mereka di situ. Oke, itu yang terjadi. Nah, aku ingin menjawab terkait dengan dasar hukumnya. SP3 ini ya dengan dasar RJ tadi Bang Pita mengutip pasal 83 KUHP ya. Pasal 83 KUHP itu kan adalah RJ di tingkat penyidikan. Nah, kita harus melihat dong syarat keluarnya SP3 dengan dasar RJ, yaitu di pasal 79, 81 dan 82 serta 83 ya. Itu yang khusus untuk tahap penyidikan ya. Karena 84 dan seterusnya itu tingkat penuntutan ya sampai pasal 88. Di pasal 79 itu ada syarat formil dan di pasal 82 itu ada syarat material. Jadi kita jangan pernah lepaskan kalau kita bicara SP3 dasarnya RJ, itu kita tidak boleh lepaskan dari syarat formil dan syarat material. Syarat formil di dalam pasal 79, satu-satu ya saya jelaskan ya. Yaitu pertama ada kata pemaafan. Kemudian yang kedua, pelapor harus mencabut LP. Pasal 79 ayat 4. Dan pasal 79 ayat 5 harus ada penetapan pengadilan. Itu clear. Pasal 82 terkait dengan delik material. Delik material seperti apa yang tidak boleh dilakukan RJ sudah ditentukan oleh undang-undang. Ini bukan tafsir pribadi kami, ini undang-undang yang menentukan itu secara limitatif. Pertama, terkait dengan tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan negara, terorisme, tindak pidana korupsi, kemudian tindak pidana menghilangkan nyawa orang, tindak pidana kekerasan seksual, itu tidak boleh dilakukan RJ. Termasuk yang kedua, yang berikutnya lagi adalah tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun penjara. Nah, saya masuk kepada pasal pengenaan yang diterapkan kepada ES dan DHL, ya. Tadi Bang Romadhani mengatakan bahwa alternatif. Alternatif iya 310 311 yang sekarang sudah berubah menjadi 433 dan 434. Tetapi di sana juga kalau kita nanti lihat rumusan hukum materialnya, ini bukan pasal alternatif saja, tapi ini kumulatif. Kenapa kumulatif? Karena ada pasal 160 KUHP yang ditetapkan sebagai dasar penetapan tersangka dan itu deliknya delik laporan atau kita sebut delik umum. Jadi dalam konteks penetapan tersangka pasal-pasal terhadap ES dan DHL, ini kombinasinya adalah ada delik aduan tetapi juga ada delik laporan. Sehingga nanti kalau kita bicara surat dakwaan, ini dakwaannya dakwaan kumulatif. Ada dakwaan alternatif dan kemudian juga ada dakwaan, karena gini, 310, 311 itu selalu dijadikan sebagai pasal alternatif. Oke. Ya, jadi mohon maaf ya, ini adalah
SP3 yang menurut kami agak aneh kalau kita menggunakan KUHP yang baru nih karena dipaksakan. Aneh kata Bang Hasan Haji, Bang cacat Pitra. formil, cacat formil tetap. Jadi begini, saya ingin menjawabnya bahwasannya terkait dengan perkara ini kan ada 2 klaster. Tentunya dalam 2 klaster ini juga dibeda-bedakan juga pasal dan tuntutannya. Ya. Ada yang ringan, ada yang berat. Nah, terus juga Bang Irsal, bahwasanya pelapornya ini bukan hanya Pak Jokowi aja. Ada beberapa orang juga yang melaporkan dalam kasus yang sama digabungkan dalam satu perkara. Tapi yang pasti laporan Pak Jokowi sudah bilang bahwasannya yang dilaporkan oleh beliau adalah peristiwa dugaannya. Kan gitu. Ada dugaan tindak pidana itu yang dilaporkan. Nah, terlepas nanti penyidik telah melakukan penyelidikan dan menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, itulah ditarik. Nah, tinggal pengenaan pasalnya itu nanti akan di persidangan pasal mana yang diterapkan, kan gitu. Akan tetapi karena perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan, sehingga di sini ada penerapan seperti keadilan restoratif tadi, apa yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau dibilangnya itu bertentangan dengan hukum, tidak memenuhi syarat formil dan syarat material, pertanyaannya sekarang begini, saya tantang. Berani nggak teman-teman ini mengajukan pra peradilan langsung dijawab Bang Hasan Haji? Berani nggak? Nggak gitu dong. Kalau kan bukan gitu, karena kan untuk menguji itu benar atau tidak kan tinggal jawab berani atau tidak. Berani atau Dan tidak. apa langkahnya? Sekarang pertanyaanku ke Bang Pitra Ramadhani. Bukan Bang. Sudah baca Maksudnya begini. KUHP belum? Oke, Sudah tahan dulu. baca Pertanyaan simpel 79. saja, Kita tahan ini dulu, pertanyaan balik. kasih dia jawab berani atau Oke. tidak. Enggak, ini tidak menjawab pertanyaan kunci. Bukan kalau menjawab aku bilang sih pertanyaan ini jebakan. artinya kan begini, Ini jebakan Bang Pitra Anda kan orang untuk hukum, melarikan Bang- diri Bang- dari ketidakpahaman Bang Pitra Bukan, terhadap bukan. ketentuan restoratif justice Anda yang jangan diatur dalam menyebutkan KUHP. Satu-satu. Kamu nggak Ketika paham hukumnya Bang gitu Pitra loh. mengatakan Nggak berani baca atau pasal tidak. 79, pasal 80, 81, 82 sampai pasal 88. Baca nggak? Jawab Kalau dulu ini secara gimana? singkat, berani atau tidak, langkah kemudian apa? Ya. Loh, gini. Pra peradilan terkait dengan SP3, kalau Anda baca ketentuan pra peradilan, itu di siapa sih yang mengajukan? Tersangka, keluarga, atau pelapor? Apa hubungannya dengan kami? Kami nggak punya kepentingan kok untuk Ya, kan mengajukan kata pra dia tadi peradilan. ada pasal Secara 160. kuasa hukum, apa Loh, kemudian kami yang bisa mempertanyakannya diakomodir itu, dari para tersangka? Iya. kami mempertanyakan itu Bang Pitra Ramadhani itu terkait dengan penerapan hukumnya. Yes, Karena kenapa? makanya. Sebentar. Karena kenapa? Ini Anda SP3 mau dan mendukung- RJ yang dijadikan sebagai dasar SP3 ini, RJ sebagai dasar SP3 ini kan nggak bisa keluar dari konteks penegakan hukum dalam perkara 8 orang tersangka. Berarti Iya sudah dong. terjawab. Anda tidak berani untuk mengajukan pra Loh, peradilan. loh, Simpel. kami tidak punya legal Berarti tidak, standing. Berarti Loh. selesai. Berarti Anda udah bilang sendiri tidak punya legal standing. Berarti Gimana sih? selesai. Kita bukan bicara Berarti soal pra penetapan peradilan apa SP3 itu enggak. sah sepanjang tidak dibatalkan oleh Egy Sujana maupun Damai Enggak, Adibumi. bukan begitu. Oke, berarti salah satu langkah hukumnya adalah Anda mengajukan katanya datang gugatan. di sini sebagai Lah, praktisi. Kalau bukan. seorang praktisi itu cara Bukan masalah itu. memberikan Kita kan argumentasi dialog. nggak begitu. Karena Nggak kan bisa Anda bilang begitu. tadi Anda ini nggak bisa cacat langsung nantang formil, begitu ini dong. salah dan lain-lain pasal. Enggak. Sekarang kan kita ketahui semua. Anda itu saya tahu lah. penghentian, Anda membangun penangkapan, satu narasi penahanan. hukum Apakah itu untuk keluar berarti dari saudara menguji ketidakpemahaman itu? Kan Gini. kita mengujinya di pengadilan. Enggak, Begitu, kasih Bang waktu ya, Irsal. aku kasih waktu. Ini Silakan, siapa dulu silakan. yang Tapi bicara, gini, Bang Irsal? Saya dulu tuh deh. aku kasih kamu waktu, habis itu kamu kasih ke aku waktu, jangan Bukan kamu kamu bantah. yang kasih waktu, tapi Ya. moderator. Enggak, silakan kamu mau bicara. Bang Irsal di sini. Oke, Tapi kalau aku tadi- bicara kamu jangan Anda- bantah ya. Nah, Aku bicara kamu kan jangan kita bantah. dialog. Silakan, silakan. Kalau saya Ada nggak bisa pertanyaan bantah saudara, Anda yang ini belum berdialog dijawab namanya. oleh Bang Pitra, abang-abangku, berani atau tidak gitu saja. Iya. Ketika Kalau Roy Suryo gini. mengatakan bahwa akan mempertimbangkan untuk mengajukan Yes. gugatan Gini. atas SP3 ini. SP3 itu, kalaupun dia masuk dalam kompetensi pra peradilan, yang bisa mengajukan itu siapa sih? Pelapor, terlapor, atau keluarganya? Loh, kami punya kepentingan apa dengan SP3 Bang ES dan DHL? Bahwa kemudian Mas Roy mengatakan bahwa ada keinginan dia untuk menggugat ini dalam pra peradilan, itu kan masih dalam konteks wacana dan itu kan belum dikaji dengan kami tim kuasa hukum. Tapi apakah langkah pendapat hukum itu akan sebentar. dilakukan? Pendapat hukum saya by law berdasarkan aturan yang diatur dalam KUHP yang hanya bisa mengajukan itu adalah orang yang berkepentingan, terlapor, pelapor maupun keluarganya. Oke, apakah dari keterangan Egy dan juga